Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan fikih al-asma'il husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Sekarang kita masuk nama berikutnya, Al-Hadi. Apa namanya? Al-Hadi, artinya yang maha memberi petunjuk. Yang maha memberi petunjuk. Nama terakhir apa kemarin? As-Samad. Ya, As-Samad itu bukan hanya satu arti, tapi mengandung beberapa arti yang banyak. Nah, sekarang yang kita ambil adalah nama Al-Hadi. Nama ini di dalam Al-Quran datang hanya 2 ayat. Nama ini di dalam Al-Quran datang hanya di 2 tempat. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 54. Yang pertama surat apa? Al-Hajj ayat 54. Allah berkata, Allah berfirman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah benar-benar, di situ ada 2 taukid. Pertama inna, yang kedua la, setelah kata Allah lahadin, itu namanya lam muzahlaqah. Sebetulnya lam muzahlaqah itu lam ibtida di depan. Cuma secara grammar nggak boleh 2 nempel taukid, perangkat taukid nempel 2 nggak boleh. Maka dia digeser. Nah, geser itu tergelincir, maksudnya muzahlaqah. Maka disebut dia lam muzahlaqah. Dan dia ada hanya bergabung dengan inna, nggak mungkin bergabung dengan anna. Dia hanya nempel dengan siapa? Inna. Berarti di sini Allah tegaskan dengan 2 taukid. Dan benar-benar Allah itu sungguh, bisa. Udah benar-benar pakai lagi sungguh. Ada 2 taukid di sana. Ada 2 taukid. Taukid itu penguat. Jadi benar-benar, tidak diragukan lagi, pasti. Memang ketika di balaghah nanti, ketika kita berbicara dengan seseorang, ya, maka hukum asalnya kosong dari taukid. Kosong dari apa? Taukid. Karena ketika kita menggunakan taukid, ada kesan, ya, kita ini berbicara kepada dia nggak percaya gitu. Ya, tiba-tiba dia ngomong sungguh saya begini-begini. Nah, itu ada kesan yang meremehkan dia, nggak percaya ucapan yang Anda lontarkan. Mafhum? Ya, misalkan dia memberi kabar, ya, Zaid adalah siswa. Ya sudah, bilang aja Zaid adalah siswa ketika membuka pembicaraan. Tapi ketika di situ ada keraguan-raguan, ya, ada faedah lain untuk memberikan penekanan, maka boleh dia menghadirkan apa? Taukid sebagai penguat. Apalagi kalau ditambah dengan sumpah. Ya, terus di situ ada bentuk penguatan. Dan sungguh Allah itu benar-benar memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Ya, bahasa Arabnya jalan itu banyak. Ada sirat, ada sabil, ada thariq. Ada berapa macam tadi? 3. Tapi perhatikan di sini ada makna terdalam di sini. Kenapa diungkapkannya dengan sirat? Ya, diungkapkannya dengan apa? Sirat. Karena sirat ini tidak punya bentuk jamak. Dia hanya 1. Ya, berbeda dengan thariq, jamaknya turuq. Sabil, jamaknya apa? Subul. Tapi ketika kata sirat, ya, dia tidak punya bentuk jamak. Berarti dia memang 1 jalan aja sudah. Lah itulah din Islam, jalan cuma 1.
nggak belok ke kanan, nggak belok kemana, ke kiri. Ditambah lagi sudah jalannya satu, mustaqim, lurus, halus, ya, hikmah, adil, dan seterusnya. Ya, makanya kita minta kepada Allah dalam sehari semalam kurang lebih berapa? 17. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini rahasia kenapa yang dipilih sirat, bukan thariq, bukan juga apa? Sabil. Artinya sama-sama jalan. Cuma bedanya ya sirat nggak punya jama'. Kalau thariq punya turuq. Kalau sabil juga punya apa? Subul. Ya. Makanya kata subul di dalam Al-Qur'an konteksnya jelek. Ya, jangan kalian ikuti apa? Subul. Maaf ya, jangan diikuti apa? Subul. Karena subul itu banyak. Ah, di sini syahidnya lahadin. Allah namanya adalah apa? Had. Boleh dia namai anaknya dengan Abdul Hadi. Ada Abdul Hadi? Banyak? Alhamdulillah ada. Yang kedua surat Al-Furqan ayat 31. Allah berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah itu tamyiznya hadiyan wa nasira. Lihat, kalau ada kata kafa, biasa dia nempel pakai ba, itu sebetulnya fa'ilnya. Hanya saja dihadirkan ba dalam rangka penguat juga. Ya, misalkan wama tahmilu min unsa. Tahmilu mengandung. Mana fa'ilnya? Unsa. Tapi kenapa fa'ilnya pakai huruf jar? Untuk menguatkan. Betul-betul yang mengandung hanya siapa? Perempuan. Nggak ada laki-laki yang mengandung, ada. Ya, makanya ya ketika dihadirkan huruf jar padahal dia adalah fa'il pelaku, dalam rangka juga apa? Penguat. Ya, nanti belajarnya di balaghah. Ya, kalau ilmu nahwu kan cuma fokus di belakangnya. Dibacanya ban, bin, bun apa. Kalau shorof kan wazan, isim fa'il, isim maf'ul, dan seterusnya. Tapi kalau balaghah itu belajarnya ya susunan kata begini, misalkan dikedepankan, diakhirkan, akan memberikan faedah apa. Itu belajarnya di mana? Balaghah. Belajarnya di ilmu apa? Al-balaghah. Wa kafa bi rabbika, dan cukuplah atau benar-benar cukup Rabbmu. Itu. Tamyiznya apa? Hadiyan, yang memberikan hidayah, wa nasira, dan yang memberi pertolongan. Jadi betul-betul yang hanya gitu maksudnya. Yang hanya memberikan pertolongan dan hidayah hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat apa tadi? Al-Furqan ayat 31. Jadi nama Al-Hadi di dalam Al-Quran ada dua tempat. Yang pertama apa? Al-Hajj ayat 54. Yang kedua apa? Al-Furqan ayat 31. Dan pahami, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat atau arti. Artinya adalah huwallazi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Artinya adalah dialah yang memberikan petunjuk kepada hambanya, membimbing mereka, menunjuki mereka kepada sesuatu yang di dalamnya ada kebahagiaan untuk mereka, baik dunia maupun akhirat. Itu secara umum makna apa? Al-Hadi. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selesai, enggak. Ya, bahkan Allah sempurnakan penciptaan kita, bahkan Allah memberikan kita hidayah. Nanti kita akan sebutkan model-model hidayah. Dalam surat Al-A'la Allah berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa." Dialah yang khalaqa, mencipta. Berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fasawwa, Allah sempurnakan penciptanya. Ya, betul-betul memiliki fungsinya masing-masing. Mata melihat, ya, apalagi tangan menggenggam dan seterusnya. Itu namanya fasawwa, Allah sempurnakan. Kemudian Allah katakan walladzi qaddara fahada. Dan Allah takdirkan rezekinya, ajalnya, jodohnya, dan seterusnya. Fahada, dan Allah juga yang memberikan apa? Petunjuk.
Jadi jangan khawatir, ya ini sudah janji Allah, Allah yang kabarkan. Selain kita diciptakan, ditakdirkan, dan juga diberikan apa? Petunjuk. Nah ini yang akan kita bahas. Ada berapa model petunjuk atau hidayah? Bisa dipahami? Ya, ini pembahasan pertama tadi. Namanya yang pertama adalah apa? Al-Hadi. Ada berapa tempat di dalam Al-Quran? 2. Kemudian makna umumnya apa? Allah yang memberikan hidayah, membimbing mereka kepada sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan, baik dunia maupun apa? Akhirat. Dan pembahasan yang ketiga, Allah ciptakan kita bukan hanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi Allah juga memberikan apa? Petunjuk-petunjuknya. Nah, akan kita bahas model-model atau macam-macam petunjuk. Yang pertama disebut hidayah ammah, hidayah umum atau global. Ya, ini mencakup semua makhluk. Ya, diberikan hidayah petunjuk oleh Allah kepada sesuatu yang di situ ada kemaslahatan hidup dia. Paham ya? Jadi ini hidayah, namanya hidayah apa? Amah, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, ini semuanya dapat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk, diberikan arahan kepada sesuatu yang bisa memberikan maslahat kepada kehidupannya. Misalnya manusia, ya, atau pernah nggak berpikir, ya, kok bisa ngeluarin besi dari tanah, ya, terus bikin apa dari kayu? Itu kira-kira siapa yang ngasih hidayah? Hah? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam perkara maksiat saja, ketika anak Adam itu berantem, kemudian yang satu meninggal, tetap masih diberikan hidayah bagaimana cara menyembunyikan mayat. Diapain? Dikubur, digali. Itu pun bentuk hidayah. Tapi hidayah apa namanya? Amah. Contoh lagi, yang di dalamnya ada maslahat kehidupan manusia, bahasa saja. Kira-kira ada nggak orang berkumpul zaman dulu? Ayo kita kumpul, terus kita bikin bahasa. Kalau begini A, kalau begini B, kalau gini C, kita rapat. Kalau A ketemu B, ketemu A, kita baca apa? Aba. Nah, ini apa namanya? Kayu misalkan. Berarti apa ya huruf kayu ya? Nggak ada. Itu semuanya Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk yang di situ ada apa? Ya, kemaslahatan hidup dia dengan bahasa. Ya. Padahal dulu dari Nabi Adam satu nggak tahu bahasanya apa, kemudian ada bahasa Cina, Jepang, Korea, Jawa, Sunda. Apa lagi? Wah, banyak. Betawi. Indonesia aja berapa macam bahasa? Hampir 700 ada. Dari ujung Aceh sampai Papua. Itu baru satu Indonesia. Ya, sampai bisa nulis, misalkan kalau Jepang tulisannya begitu, India tulisannya begitu. Kira-kira siapa yang ngasih petunjuk dia bisa seperti itu? Nggak ada. Itu ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada ceritanya orang, ayo kita kumpul rapat. Lah dia ngomong apa, ngajak orang ngumpul rapat misalnya. Dari mana dia bisa berbicara? Itu ilham, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada maslahat apa? Kehidupan dia dan seterusnya. Ya, misalkan pengobatan, orang bisa tahu kalau di sini buat mata, misalkan di sini buat jantung. Dari mana tadinya? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan hidayah. Sehingga berkembanglah sampai hari ini. Misalkan juga itu pada manusia, pada hewan saja. Misalkan lebah baru lahir, udah tahu dia nyari madu di mana. Siapa yang ngasih tahu? Hah? Siapa yang ngasih hidayah dia? Siapa Usama? Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada sekolahan lebah? Ayo kita sekolah dulu nak. Ya, kalau mau nyari lebah begini caranya. Enggak ada. Itu pun namanya apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, burung. Ya, ketika dia sudah beranjak besar, ada nggak dia yang ngajarin buat sangkar, buat sarang burung? Nggak ada. Apa dia les dulu jadi arsitek? Enggak. Ya, semua itu apa? Ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah kebayang? Semut nih banyak gerombolan, dia nyari makan di sana, nggak taunya tahu pulang dia. Tahu di sana ada makanan, tahu rumahnya di sini. Siapa yang memberikan dia hidayah?
Allah Subhanahu wa taala. Intinya hidayah ammah adalah hidayah kepada sesuatu yang memberikan maslahat untuk kehidupannya. Itu namanya hidayah apa? Hidayah ammah. Misalkan burung kan banyak tuh paruhnya. Ada yang panjang, ada yang kecil. Kok dia tahu makanannya? Kalau paruh begini makanannya ikan. Kalau paruhnya begini makanannya biji-bijian. Siapa yang ngasih ilham? Siapa yang ngasih hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak kucing baru lahir, matanya belum kebuka, udah tahu di mana puting induknya. Siapa yang ngasih hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, misalnya apalagi anak-anak ayam gitu, tahu induknya ini, bukan yang itu. Siapa yang ngasih tahu hidayah kepada anak ayam itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ini namanya hidayah apa? Hidayah. Dan kita yakin itu semua Allah yang beri. Dan bukan hanya pada dunia binatang atau tumbuhan, bahkan pada diri kita saja sendiri. Ya, ada. Hanya saja mungkin ya kesombongan manusia, ini mah kecerdasan saya, ini mah karena begini saya kan. Nah, semuanya apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hidayah apa? Ammah. Kandungan dari nama Al-Hadi. Allah yang memberi hidayah. Hidayah pertama namanya hidayah ammah. Yang kedua namanya hidayah irsyad wal bayan. Hidayah yang sifatnya irsyad bimbingan. Wal bayan penjelasan. Lil mukallafin kepada orang-orang yang terkena beban syariat. Dan ini adalah hujjahnya Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Al-Quran, melalui apa? Rasul, bahkan melalui alam yang ada di sekitarnya. Secara tidak langsung alam ini berbicara bahwasanya yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun disebut dengan hidayah irsyad. Misalkan dia tahu bagaimana caranya salat, ya dibimbingnya pakai apa? Bukan sekedar ilham ditanamkan sebagaimana tadi burung, nah. Tapi dia belajar membaca Al-Quran, membaca hadis tentang hukum-hukum salat. Itu namanya hidayah apa? Irsyad, dibimbing, diarahkan. Ya, kalau bahasa sekarangnya kayak buku panduan. Ya, misalkan antum beli sesuatu yang dirakit, ya, gimana nih cara ngerakitnya? Ya, pasti ada banyak panduannya. Dia tinggal ngeliat panduannya. Itu disebut dengan hidayah apa? Irsyad. Ya, terlebih dalam masalah-masalah yang sifatnya ya tafsil, rincian, maka tidak mungkin dia pakai otaknya sendiri. Nggak mungkin dia pakai pengalamannya sendiri, tidak. Ya, semuanya tauqifi, Allah yang kasih, Allah yang beri. Melalui Al-Qur'an, melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa dipahami nih. Kedua namanya hidayah apa? Hidayatul irsyad, ya, atau hidayah apa? Al-bayan. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, bukan hanya seorang nabi, bahkan selain nabi. Misalkan kita nih ngasih tahu seseorang tentang ya kejelekan, misalkan kesyirikan, kita kasih dalilnya, antum bisa. Ya, mafhum. Siapapun bisa memberikan hidayah namanya apa? Al-irsyad. Dan pahami, ketika hidayah irsyad ini sudah masuk, ya sudah sampai kepada dia, itu adalah hujjah. Ya, alasan Allah telah mengirimkan hidayah irsyad kepada dia. Jadi ketika dia melanggar, mafhum, tidak ada alasan bagi si hamba itu, bagi si manusia itu. Karena Allah telah sampaikan, baik melalui Al-Quran ataupun melalui apa? Lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hidayah irsyad ini tidak ditanggapi, maka akan ada dua konsekuensi atau dua poin yang harus diperhatikan. Ya, mafhum. Ketika dia tidak menerimanya, mafhum, atau enggan untuk mencarinya, padahal sudah ada di sekitar dia, maka apa? Hikmahnya Allah menuntut untuk menyesatkan dia. Ya, misalkan di tengah-tengah dia sudah banyak orang yang menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tapi dia masih terjatuh ke dalamnya. Terus dia beralasan, nggak ada yang kasih saya hidayah irsyad, ya, dusta. Maka ketika dia menolaknya, ketika apa, dia tidak mau menerimanya, maka konsekuensinya apa? Allah akan sesatkan dia. Dan ini hikmah.
Bukan berarti Allah zalim, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah, Allah yang Maha Pengasih, mafhum? Ya, Allah yang Maha Latif memberikan hidayah irsyad. Baik dari dai fulan, baik dari tulisan ini, Al-Qur'an yang sudah diterjemahkan dengan media-media yang ada. Kemudian dia mengaku saya belum dapat hidayah irsyad. Maka yang seperti ini tidak bisa diapain? Diterima persaksian dia atau pengakuan dia. Kecuali kalau antum tinggalnya di mana? Pedalaman. Ya, berarti antum belum dapat hidayah apa namanya? Irsyad. Kalau tinggalnya di mana? Pedalaman. Dan hikmahnya Allah luar biasa di masa ini. Ya, begitu luasnya media sampai masuk ke seluruh pelosok negeri. Ya, bahkan orang-orang yang mungkin ngomongnya peletok ya bisa dia mengakses. Bisa dia mempelajari yang namanya hidayah apa? Irsyad. Tapi ketika dia enggan, ketika dia masa bodoh, ya tidak peduli, ya udah konsekuensinya apa? Allah sesatkan dia. Allah namakan dia musyrik, Allah namakan dia kafir, Allah namakan dia pelaku maksiat sesuai nanti pelanggaran yang dia kerjakan. Karena tegak hujah atas dia. Bisa dipaham ya? Ya. Hujah itu telah tegak. Al-Quran sudah ada di sekitar kita, ya sudah diterjemahkan dengan bahasa yang kita bisa pahami. Itu sudah ada hidayah apa namanya? Irsyad. Dan hidayah apa lainnya? Al-bayan. Tinggal kita mau mencari atau tidak. Tinggal kita mau mengkaji atau tidak. Ya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika dia sudah tahu, ya, kemudian ngeyel, mafhum, yang seharusnya dia itu harus disidang dan seterusnya, dan sampai betul-betul hatinya juga ya melakukan kekufuran atau menolak, menentang, maka konsekuensi berikutnya adalah hukuman azab. Ya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, karena hujah telah apa? Tegak. Tapi dilihat masing-masing kondisi orang. Apakah dia menolaknya masa bodoh, ya, terus kita hukumi dia sesuai dengan zahirnya dia. Tapi ketika dia sudah diadili, ditegakkan hujjah, ternyata memang kekufurannya sampai di dalam hatinya, maka efeknya adalah ukubah. Baik di dunia maupun di mana di akhirat. Ya. Bisa dipahami ya? Itu ya dalil yang selalu dipakai, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab seseorang sampai kami utus kepada dia apa? Rasul. Berarti Rasul datang menjelaskan, tapi dia masa bodoh, mafhum, dan juga menentang, maka konsekuensinya adalah apa? Azab. Tapi ketika dia baru sekedar menolak saja, enggan saja, ya, maka babnya adalah tadlil, penyesatan, ya, penamaan. Dinamakan dia sesat, dinamakan dia bidah, dinamakan dia musyrik, ya, sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Makanya sekali lagi dalam bab ini masuk juga penjelasan tauhid. Ketika ada orang jatuh ke dalam kesyirikan, ya, maka bab yang pertama adalah penamaan. Kalau dia berhujah, saya belum dapat dalilnya, saya belum dapat bimbingannya, maka kita tanya, emang tinggal di mana? Itu. Maka hidayah irsyad sudah apa? Sudah ada, sudah tegak buat dia. Maka bab pertama adalah tadlil, bab pertama adalah takfir, ya, bab pertama adalah penamaan. Dinamakan dia musyrik karena melakukan apa? Perbuatan syirik besar. Ya, adapun poin yang kedua, untuk mengazab dia harus memang ditegakkan hujah, diinterogasi sampai ketahuan betul-betul sampai ke dalam hati pengingkaran dia. Maka babnya adalah ta'dzib, eksekusi. Begitu apa? Cara, ya, prosedurnya. Saya paham ya, jangan diaduk-aduk nih, jangan dipukul rata. Oh, ya, belum tentu orang kita cap dia musyrik berarti harus langsung diazab. Dong. Karena bab azab itu harus betul-betul dari mahkamah asy-syar'iyyah. Disidang dia, diinterogasi dia. Tapi sekedar dia melakukan perbuatan syirik besar, maka babnya adalah apa? Penamaan. Ya, yakini dalam hati, mafhum, karena itu juga bagian dari din. Adapun angkat suara tidak ada kelaziman. Lihat maslahat. Lihat maslahat dan mafsadah. Tapi yang kita bahas hari ini adalah hidayah irsyad itu udah sampai belum? Gitu. Hidayah bayan itu udah sampai belum? Ya.
Bisa dipahami atau tidak nih? Dan sekali lagi Allah Maha Rahman, hari ini betul-betul dimudahkan, hidayah irsyad itu melebar meluas. Kecuali dalam perkara-perkara yang khafiyah, maka boleh dia minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku hidayah bayan tentang masalah ini jelimet buat saya. Minta dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah Allah beri, Allah kasih. Tapi masalahnya kalau sudah dikasih di hadapan dia, mau terima nggak? Kalau nggak terima, babnya tadlil. Tapi kalau dia sampai menentang dan seterusnya, ada ukubah. Walaupun yang menjalankan bukan individu. Misalkan dia nih, masalah apa nih pelik banget ini nih. Dia mohon sama Allah, ya Allah berikanlah hidayah tentang masalah ini. Itu hidayah apa? Irsyad. Karena mungkin ini perkaranya samar buat dia, rumit buat dia, maka dia perlu minta hidayah. Dan Allah pasti akan berikan. Tapi masalahnya kalau sudah diberi, mau nggak? Sami'na atau na, misalkan mau nggak dia jalani, itu kan masalahnya. Malah nggak terima, maka babnya adalah tadlil, penyesatan. Dan ini sekali lagi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah zalim, tidak. Serius ya? Apa nih? Ini hidayah apa namanya? Hidayah itu apa? Irsyad atau hidayah al-bayan. Nah, ketika hidayah irsyad ini ada, hidayah bayan ini ada, ternyata apa? Ada kejujuran di dalam hatinya ingin mengikuti, maka Allah akan tambahkan lagi hidayah yang disebut hidayah taufik. Itu apa? Allah jadikan dia lapang dadanya ya untuk menerima hidayah bayan tadi, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dia. Maka disebut hidayah apa itu namanya? At-taufiq. Ya, taufik itu dari kata wafaqo, cocok. Ya. Jadi ada hidayah bayan, diirsad, dibimbing harus begini, ternyata dia jalankan, nanti cocok antara petunjuk dengan pengamalan. Makanya dikatakan taufik, cocok. Ya, dikatakan apa? Taufik, ya artinya Allah yang bantu dia supaya cocok dengan petunjuk sama pengamalan. Dan ini hanya khusus di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad nggak punya hidayah taufik. Kita manusia tidak punya hidayah taufik. Itu semua di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masalahnya kejujuran. Dan kita nggak tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Yang tahu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam hatinya ada kejujuran, ingin mengikuti hidayah irsyad, hidayah bayan yang datang sampai kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Ya, berikan kecocokan, kesesuaian antara petunjuk dengan aplikasinya. Maka dikatakan hidayah apa? Taufik. Jangan model-model kayak orang Yahudi, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena lagi perang dan seterusnya, sudah dikasih malah tidak terima. Berarti mahdzul, lawan dari taufik adalah mahdzul. Allah telantarkan dia, Allah sia-siakan dia. Karena apa? Adanya kedustaan, tidak mau menerima apa yang telah disampaikan dari hidayah bayan dan hidayah apa? Irsyad. Bisa dipahami nih? Misalkan di santri anak kasih wejangan terus, misalkan bla 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 bla, itu hidayah apa namanya? Irsyad. Ya, kalau mau nulisnya rapi, ya latihan terus, minimal 1 huruf 1000 misalnya. Sampai bengkor-bengkor, sampai lemes ya. Satu. Masa iya yang ke 1000 nggak lancar? Ngerti antum? Ngerti, alhamdulillah. Berarti itu sudah sampai hidayah apa namanya? Hidayah irsyad. Tapi ada lagi yang berikutnya, sebagaimana tadi 2 poin, tadlil dan ta'zim. Maka yang bercabang berikutnya adalah taufik dari Allah kalau dia mau nerima, kalau dia mau menjalankan, kalau dia mau mengamalkan, maka nanti Allah yang akan beri taufik. Ya, maksudnya apa? Cocok. Misalkan anak kasih tahu, kalau ba itu gini dulu. Memang awalnya susah, tapi kalau dia jujur latihan terus, nanti Allah yang akan beri taufik. Wah, pas. Makanya disebutnya muwafiq, cocok atau sesuai. Tapi kalau hot inilah gampang ini, ya sudah, nggak akan ada hidayah taufik, Ya begitu aja tulisannya sampai tua, ya sampai kakek-kakek juga tulisannya apa?
cacing kremi aja udah begitu. Jadi apa ini? Ya, misalkan suruh ngafal sorof, ya, antum ngerti kan bahasa, nah, hafalin sorof wazannya, bla 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 bla. Ngerti sama bahasa Indonesia? Ngerti. Berarti hidayah apa ini namanya? Irsyad wal bayan. Ya, nanti cabangnya nih 3 nih. Kalau dia mafhum nggak mau, wah ini dasar anak nakal misalkan, ya nggak mau diatur, diatur gitu kan. Ya, terus masih ngeyel juga, diapain anaknya dia? Tempelnya nggak mau ditabok, dihukum dulu ya, diselpet pakai rotan. Kalau di Yaman dulu sama Syalimah pakai rotan, jadi suruh nunduk dia, dipukul ininya, nggak tanggung namanya, punggungnya pakai rotan, pelepak. Ya kalau masih ngeyel terus, ya mungkin kesalahan pertama, wah ini anak Fishe ini ada sesuatu nih, Badung lah ibaratnya, masih mungkin dimaklum nih. Tapi ketika kedua kali, ketiga kali udah ta'zib, siksa. Ya, mafhum? Ya, ini yang berikutnya adalah kalau dia mau menuruti, ya mengikuti arahan, kemudian dia mau berlatih, mau mengamalkan, nanti akan datang hidayah apa namanya? Atau begitu kurang lebih gambarannya. Begitu apa? Kurang lebih gambarannya. Dan doa yang kita panjatkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu hidayah yang mana? Dari nomor 1 sampai 3. Taufik. Kenapa? Karena Al-Quran sudah datang kepada kita menjelaskan tentang ini, tentang ini. Tapi ternyata ya mungkin kitanya yang kurang serius, kurang jujur, maka kita minta hidayah yang namanya apa? Taufik. Supaya kita dibantu mengamalkannya, ya jujur di dalam pengakuannya. Nanti Allah yang akan memberikan hidayah at-taufiq. Begitu. Bisa dipahamin ya konsep yang namanya apa? Al-hidayah. Kadang ada orang juga yang bertanya, Ustaz, gimana nih masalah ini nih? Tolong dong kabari kepada saya dalilnya. Berarti dia minta hidayah apa? Irsyad. Udah dikasih dalilnya A, B, C, buku-bukunya nih semuanya nih. Cuma minta doang, nggak dibaca, nggak dipelajari. Kira-kira dapat hidayah taufik nggak? Nggak akan. Ya, sama dalam masalah-masalah apapun, ya pasti Allah akan menyampaikan hidayah irsyad. Kemudian kalau dia mau terima akan dapat hidayah apa? Begitu. Tapi kalau enggak, ya bisa babnya tadlil, penyesatan, bisa babnya ta'dzib. Bisa babnya apa? Ta'dzib. Ya. Misalkan cerita sedikit tentang Syekhul Islam, menarik tadi Anda baca. Ya, beliau itu di usia 38 tahun. Ya, sudah maju seorang diri, ditemani sama beberapa temannya. Ya, walaupun ketakutan menghadapi Raja Mongol di usia 38 tahun, berani beliau yang menghadapi Raja Mongol Tatar. Ya, ketika Genghis Khan ini meninggal, memang terpecah tuh kerajaannya menjadi 4. Ya, salah satunya dipegang sama cicitnya yang bernama Kozan. Namanya apa? Kozan. Ya, masuk Islam dia. Masuk Islam, saking bahagianya, itu emasnya dia, peraknya dibuangin semua ke jalan-jalan. Ya, diambilin sama anak buahnya ikut juga masuk Islam. Tapi ternyata, ya, mafhum, dia tidak menjalankan sesuai dengan ajaran atau syariat Islam. Dia masih menjalankan prinsip apanya? Ya, adatnya atau ideologi kakek-kakeknya. Karena di kalangan mereka seperti ada kualat gitu. Kalau saya keluar dari adat kebiasaan kerajaan. Ya. Apa itu ideologi mereka yang disebut dengan Ilyas, apa namanya? Ilyasib. Namanya apa? Ilyasib. Jadi Genghis Khan dulu itu orang yang termasuknya apa namanya, mutolaah, observasi. Akhirnya dia belajar tentang Yahudi, belajar tentang Nasara, belajar tentang kebudayaan, belajar tentang Islam. Ya, akhirnya dia punya pemikiran gimana kita gabungkan ini. Ya, akhirnya dia naik ke Gunung Semedi, pulang-pulang sudah teler, tolong catat katanya. Catat. Datang lagi dia dari gunung, udah teler-teler, tolong catat. Akhirnya jadi sebuah panduan. Jadi ideologi bangsa Mongol yang disebut dengan apa? Tadi apa?
Ilyas. Baru dengar atau udah lama? Waduh, di kurang mainnya kurang jauh memang benar. Baru dengar. Ilyas aja baru dengar. Aduh, kasihan ya. Oh, jadi punya ideologi apa namanya? Ilyas. Jadi Ilyas itu ajaran satu panduan dalam bernegara yang unsurnya adalah Yahudi, Nasara, kebudayaan mereka dan Islam dilebur jadi satu. Menurut mereka ini yang akan menjaga bangsa Mongol tetap kokoh. Gak taunya enggak, pecah. Nah, ternyata cicitnya masuk Islam. Siapa namanya tadi? Khazan. Ternyata dia masih menjalankan ini lama, ya bahkan dia menganggap ya khalifah yang ada di Damaskus, di Baghdad, di Mesir itu nggak layak karena masih menjalankan syariat Islam. Dia pengen menjalankan Ilyas ini di seluruh jajahan dia. Datanglah Syekhul Islam sendirian, maju. Teman-teman udah takut nih kalau kita datang selamat ya, kita mati lagi nanti. Kan bangsa Mongol kejam sekali. Bahkan sungai yang ada di Baghdad itu, sungai apa namanya? Efrat atau apa? Itu penuh darah, penuh abu bari buku dibakar. Sampai hitam itu sungai dari apa? Abu buku dan darah manusia. Saking bengisnya. Bahkan kitab-kitab ulama terdahulu hilang, mafqud, hilang ya karena dibakar oleh bangsa siapa? Mongol. Karena saking takutnya, udah nggak usah lah saya Islam. Tenang, bismillah, tawakal Allah. Ya, masuk dia ngobrol sama Khazan. Di debat sama Syekhul Islam, menanglah Syekhul Islam. Sampai Khazan bilang, "Ya sudah, doain aku aja," kata dia. Apa kata Syekhul Islam? "Jikalau engkau memang jujur ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jayakan kamu. Tapi jikalau engkau tidak jujur ingin meninggikan kalimat Allah, tapi ingin meninggikan ideologi bapak nenek moyangmu, maka Allah akan hancurkan kau sehancur-hancurnya." Amin, kata siapa? Khazan. Pulanglah Syekhul Islam dalam keadaan alhamdulillah selamat. Ya, itu tahun 699. Enggak taunya 3 tahun berselang 702. Ya, si Khazan ini enggak terima. Wis lah kita serang aja. Ya, akhirnya dia nyerang apa? Damaskus. Ya, sudah dihadapi sama pasukan Syekhul Islam dan Allah hancurkan, betul-betul hancur pasukan Khazan. Ya, doa Syekhul Islam dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dari mana di sini kok langsung ke Khazan? Apa? Maksudnya Syekhul Islam telah menyampaikan hidayah irsyad kepada dia. Jadi ya, masuk ke dalamnya menyampaikan hidayah irsyad yang benar di dalam sebuah apapun dalam ideologi negara. Itu semua syariatnya syariat Islam. Selain itu tidak teranggap. Tidak teranggap. Ya, bahkan dikatakan hukum taghut. Bisa dipahami ya? Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Bahkan Khazan ini nyewa orang-orang alim jadi qadhi, jadi hakim, jadi imam, jadi muadzin di semua negerinya. Karena kebiasaan orang Mongol, kalau rajanya masuk Islam, semuanya masuk Islam. Kalau semua rajanya masuk Nasara, semua Nasara. Wajib sudah. Ketika Khazan masuk Islam, semuanya masuk Islam. Ya, dibangun masjid ini, bangun ini, orang-orang alimnya. Tapi ketika ya sistem sebuah negaranya bukan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tetap tidak bisa dikatakan negeri apa? Islam. Ya, makanya disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya ketika Syekhul Islam memerangi siapa? Khazan, itu bukan karena perangnya bertahan difa, tidak, tapi karena memerangi kekufuran yang ada pada Khazan. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, ya karena pembatal keislaman itu bukan hanya sekedar meninggalkan sholat, berbuat kesyirikan, tapi dalam ranah juga hakimiyah. Ini harus diedukasi supaya jangan mau dibohongin terus. Ya, kita dipaksa untuk ya mengikrarkan ya hukum demokrasi dan seterusnya, padahal itu bukan bagian dari Islam. Ya, bahkan Khalifah Utsmaniyah saja, khalifah yang terakhir itu ketika dia bangun berdiri itu asasnya Al-Quran dan hadis. Ya, karena demokrasi itu baru tahun 1900-an. Tapi ketika ada kesyirikan di dalamnya dahsyat, syiarnya adalah kesyirikan, kuburan diangkat dan seterusnya, bertawasul dengan orang. Ya, ulama-ulama Saudi ketika itu tidak ada yang menganggap Khalifah Utsmaniyah sebagai khilafah yang syar'i, tidak ada. Karena khilafah yang terkenal kan dari masanya Abbasiyah atau Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian terus di Andalus, kemudian di Baghdad, mafhum, sampai terakhir adalah khilafah Utsmaniyah. Ya, semuanya berlandaskan Al-Quran dan hadis.
Ya, itu sudah menjadi pakem. Kalau makan dia Islam, maka apa? Syariatnya, hukumnya adalah Al-Quran dan hadis. Itu sudah pakem. Ya, bahkan di Indonesia sebelum merdeka saja banyak kerajaan-kerajaan, Samudra Pasai, apa lagi, Demak. Ya, asas yang mereka pakai apa dalam bernegara? Al-Quran dan hadis. Jadi apa ya? Nah, ini yang memang harus tipis-tipis diedukasi supaya jangan sampai kita ya menganggap itu adalah dinul Islam. Bukan, itu bukan dinul Islam. Demokrasi, pemilihan dan segala macam itu bukan bagian dari dinul Islam. Ya, bahkan nanti kita bahas di kitab Tauhid, itu mengajak manusia kepada kekufuran. Wassalamualaikum. Ya, jadi Syekhul Islam datang sudah memberikan hidayah apa? Irsyad. Tapi si Qazan menentang. Ya sudah, dikafirkan dia. Atau bisa baca Bidayah wa Nihayah, bahkan Ibnu Katsir mengkafirkan apa? Qazan. Dan begitu juga Syekhul Islam. Ya, tapi ketika dia menyerang ya udah perangi. Ya, tapi kalau Qazan mau menerima, alhamdulillah, maka akan dapat hidayah yang namanya apa? At-Taufiq. Begitu konsepnya. Ya, maka kita minta kalau belum jelas masail, minta hidayah irsyad. Baik dalam masalah fikih, dalam masalah apapun, minta hidayah irsyad. Mahfum, antum juga mau nulis khat, belum tahu, minta hidayah irsyad. Tapi kalau sudah dikasih tahu, nggak mencoba, nggak latihan, ya nggak dapat hidayah apa? At-Taufiq. Dalam masalah syirik besar, kayak gimana sih? Minta hidayah, Pak. Irsyad. Nanti ketika sudah dijelaskan, dia terima dengan kejujuran, diamalkan, maka akan dapat hidayah apa? At-Taufiq. Begitu konsepnya. Maka hati ini hati-hati nih. Udah hati-hati apa? Hati ini harus apa? Waspada. Karena patokannya ini, dia jujur atau dusta. Kalau dia jujur, insya Allah ta'ala Allah yang akan bantu dia, Allah yang akan tolong dia. Allah akan berikan hidayah apa? At-Taufiq. Tapi kalau bodo amat lah, yang penting gue ngaji, ya ngapain sih ribut-ribut yang masalah ini ya mafhum, ya udah, nggak akan dapat hidayah Taufiq, nggak akan dapat hidayah Taufiq. Sekedar hidayah apa namanya? Al-Irsyad. Bahaya nanti. Mungkin hari ini masih tenang aja. Ya, bisa jadi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah irsyad sudah datang nih, tapi tidak mau dikerjakan. Ya, ini evaluasi buat kita. Bahkan kata Syekhul Islam, ketika kita tahu nama Allah Al-Hadi, maka pada hakikatnya kita ini fakir, miskin. Kita nih buta, ke depan itu kayak gimana langkahnya nggak tahu. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang terbaik yang mana, jalan yang terindah yang mana, jalan kesesatan yang mana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah irsyad, hidayah bayan. Ketika sudah datang, maka apa? Jujur jalani, amalkan, akan dapat hidayah apa? At-Taufiq. Ya, mungkin di setiap kita akan merasakan ini. Nah, dulu misalkan kok begini, ya, maka dia mulai mencari, dapat hidayah apa? Irsyad. Ya, wah masya Allah nih, ya pelan-pelan jalani, dapat hidayah apa? At-Taufiq. Walaupun kadarnya beda-beda, ya bertingkat-tingkat. Mungkin pertama kali dia ngaji, ya taunya baru nggak boleh tahlilan, ya kan biasanya gitu kan? Ya sudah, ikut aja dulu. Nanti terus berkembang ya. Oh ternyata Islam ini bukan hanya masalah tahlilan. Ya ternyata ada masalah pakaian, ada masalah jual beli, ada masalah ini dan itu. Ya, kebangsaan, kenegaraan semuanya dibahas. Pelan-pelan dia ikuti lagi, pelan-pelan dia cari, pelan-pelan dia jujur di dalam mengamalkan hidayah irsyad, sehingga akan mendapatkan hidayah apa? At-Taufiq. Iyalah nggak mungkin masa ngaji langsung besar, enggak lah. Pelan-pelan aja dulu. Ya dulu aja anak pertama ngaji, ya taunya apa? Wah nggak boleh, nggak boleh ini ya isbal ya. Iya siap, ya gulung dulu. Ngaji lagi yang kedua, ya apa kok nggak boleh begini, ya udah jalanin pelan-pelan aja menikah. Ya sampai ribut masalah tahlilan, ya mau bapak lu kucing ini ya cuma dikubur selesai. Ya mafhum, pelan-pelan meningkat, karena ini juga bagian dari adi. Jangan sampai ini kita terima ketika ada pembahasan lain, masa begini. Nah ya, apalagi masail-masail yang besar, masalah tauhid, masalah iman. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang minta hidayah irsyad kemudian dikasih malah tidak mau terima. Sehingga disebut mahdzul. Jadi taufik lawannya adalah apa?
Makhdhul dari khadzala. Khadzala itu hina. Al-makhdhul dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kisahnya siapa? Qazan. Ya, jadi Syekhul Islam di usia 41 tahun berjihad lawan Tatar sana. Ya, kita umur berapa tuh? Belum ada. Ya, di usia 38 udah berani masuk dia sendirian. Teman-temannya udah gemeter nih. Kita pulang selamat nggak ini nih? Tapi Allah yang jaga. Allah yang Subhanahu wa taala lindungi. Dan Syekhul Islam itu umurnya paling cuma 68 atau 69. Ya, meninggalnya di mana? Penjara. Ya, tadinya masih dikasih Al-Qur'an, dikasih kertas, dikasih pena, tapi nulis terus, kasih sebarin. Akhirnya Quran nggak dikasih, pena nggak dikasih. Ya, udah zikir aja, baca Quran dari hafalan. Akhirnya apa? Meninggal. Rahimahullah taala. Ya, betapa besar apa? Jasa dari ilmu-ilmu beliau luar biasa. Kalau mau mengkaji kitab-kitab beliau, jangan cuma sepotong-sepotong doang. Ya, kalau sepotong-sepotong doang gampang. Emang kitab Syekhul Islam cuma satu paragraf doang? Banyak. Ya, Maju Fatwa aja 37 jilid. Maju Fatwanya. Belum kitab yang lain tentang bantahan orang-orang yang meyakini Allah di mana-mana itu sampai berapa sisi beliau bantah. Bantah Syiah, bantah Khawarij, bantah Murji'ah, ya, bantah Asy'ariyah. Wah, itu banyak sekali. Ya, bahkan bantah orang-orang Al-Filsafat, ya, dan seterusnya. Jadi nggak cuma satu paragraf dipotong kemudian diglobalkan masail. Ini nggak adil namanya, nggak fair, nggak adil. Ya, kalau mau bahas dulu. Kalau belum bisa bahas, diam aja. Ya, diam itu lebih baik buat dia daripada keluar ternyata salah. Ya, makanya tahqiq itu diteliti dulu, dibaca dulu, tanya para ulama. Ya, jangan cuma sekedar bisa modal bahasa Arab, screenshot ya paragraf ini terus dihukumi global. Ini enggak insaf namanya. Ya, bisa dimami. Nah, soalnya kemarin ramai di screenshot itunya banyak sekali akun-akunnya. Ya, cuma dilabeli takfiri. Ya, pas dikasih bantahan cuman screenshot tulisan doang. Ya, padahal kalamnya ulama itu banyak sekali. Ya, bukan hanya masalah itu. Ya, ini semakin dia merajalela, semakin menunjukkan apa? Bahwasanya pemikirannya memang begitu. Ya. Ya, karena apa? Di sisi Murji'ah jadi pembatal Islam itu nggak ada sudah. Yang penting sudah bersyahadat, sudah sholat, selesai. Nggak usah bahas-bahas apa yang namanya pembatal keislaman. Padahal konsep la ilaha illallah aja ada isbat, adalah nafi. Dua ini rukun, nggak boleh dibuang satu. Cuman isbat doang. Yang penting kita sudah sholat, beribadah kepada Allah. Yang nafi-nafinya nggak usah dibahas. Nah, ini berarti menunjukkan tidak ngerti tauhid, tidak ngerti iman, tidak ngerti konsep apa kesyirikan dan lain-lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kasihan sebetulnya. Ya, kalau tuh pada kenal suruh datang ke sini orangnya. Ya, biar main di sini gitu. Ya, biar enggak dalam katak dalam tempurung gitu. Kasihan, ya. Kasihan. Nasallallahu alaihi wasallam. Cukup? Ada pertanyaan? Ya. Jika ada seseorang yang telah diberi hidayah irsyad akan tetapi dia tidak menerima dan yang seharusnya dia berubah hawa nafsunya sesuai dalil, malah dia yang berubah dalil agar sesuai hawa nafsunya. Apakah orang itu yang disebut dengan makhdhul? Ya, nah, makhdhul itu. Makhdhul. Ya, makhdhul. Dan makhdhul itu bisa tingkatannya sampai istidraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, za. Khadzala. Makhdhul. Cuma masalah-masalah gini tipis-tipis lah kita edukasi supaya antum nggak gaptek-gaptek aman gitu. Tadi aja Ilyasik aja nggak tahu. Itu mencari di Google nanti Ilyasik kok. Coba aja nanti googlein apa? Ilyasik kok. Ya, itu pencetusnya sini sama Genghis Khan. Cicitnya atau cucutnya Kubailai Khan. Kubailai Khan ini yang nyerang Singosari.
Ya, yang dipotong ininya nih kupingnya. Dulu pernah nonton film Brahma Kumbara namanya itu namanya. Yang kupingnya dipotong, marah itu Kubilai Khan. Akhirnya datengin 30.000 pasukan. Nggak taunya pas nyerang si Singosarinya Kartanegara ya, rajanya udah mati, dibunuh sama Jaya Katwang, mantunya atau siapa. Nggak taunya dia domba sama si Raden Wijaya. Ya, Raden Wijaya bikin Majapahit. Ya, sejak itu Kubilai Khan nggak lagi ngutus pasukannya, kocar kacir sama Majapahit. Ya, nanti Majapahit itunya mencetuskan si siapa? Sumpah Palapa tuh siapa? Gajah Mada dari Majapahit. Ya, baru nanti dikalahkan oleh Demak, Islam, berjaya Islam. Kerajaan Demak mengalahkan Majapahit. Dan seterusnya. Seru lah, sekali-sekali kita buka sirahnya. Makanya Bidayah Winaya. Seru nggak? Ibnu Katsir kalau cerita tuh detail sekali, seru. Cuma bahasanya susah. Dikit-dikit buka kamus, dikit-dikit buka kamus. Tapi sekali dapat nempel terus. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nih yang bocah-bocah nih rajin belajarnya ya, baru nulis satu kertas aja udah loyo. Gimana nih generasi bangsa ini? Zaman dulu aja orang udah pada perang berantem, antum masih di sini leyeh-leyeh itu leyeh-leyeh. Loyo. Gimana mau maju bangsa ini? Ya, bukan generasi emas nanti, generasi apa ini? Generasi cemas. Ya, insyaallah. Ya, semoga hari ini bisa dipahami. Kita ambil nama apa? Al-Hadi. Ya, berarti Allah memberikan hidayah yang pertama, hidayah apa namanya? Amma itu umum, luas. Baik manusia, binatang, semua dikasih hidayah. Yang kedua hidayah apa namanya? Irsyad, dengan Al-Quran, dengan lisan Nabi Muhammad SAW, dengan alim ulama dan seterusnya. Kalau diterima akan dapat hidayah apa namanya? Taufik. Tapi kalau enggak, ya ada bab tadlil, penyesatan dan ta'dzib, hukuman. Yang mereka itu disebut dengan mahdzul, yang ditelantarkan oleh Allah SWT. Dan itu hikmah, bukan Allah zalim, tidak. Karena Allah melihat hati kita. Ya, semoga Allah berikan kita hidayah irsyad dan hidayah at-taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.